Setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang dan pengerusakan di Desa Hunut atau Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025. Dan pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah minimarket bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Kemudian setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang, dan pengerusakan di Desa Hunut Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025 kemarin. Penangkapan dramatis ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Polri tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan yang berusaha lari dari jerat hukum. Penangkapan Babang Rian bermula dari upaya pengejaran intensif yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Maluku berdasarkan surat DPO nomor DPO garing 6 garing 9 Angkarum garing RS titik 1 titik 24 titik 2025 di Treskrimum tertanggal 30 September 2025 lalu. Tim khusus di Treskrimum telah bertolak ke Jakarta sejak Jumat 31 November untuk menindaklanjuti informasi krusial terkait keberadaan tersangka. Setelah melakukan pemetaan dan pemantauan mendalam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tim akhirnya mendapati Rian Wailusi. Pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah Indomaret bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Setelah mengenali dan memastikan kebenaran identitasnya, tim melakukan pembuntutan cermat hingga ke sebuah kamar kos milik Ibu D, Ketua RT setempat. Sekitar pukul 9.00 WIB, tim bergerak cepat dan berhasil melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap tersangka di dalam kamar kos. Tersangka tidak melakukan perlawanan saat dibekuk di hadapan pemilik kos sebagai saksi. Kabitumas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi membenarkan penangkapan tersebut. Senada dengan itu, Ditreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting menegaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil kerja keras tanpa lelah tim di lapangan. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengapresiasi kinerja cepat, terukur dan profesional yang ditunjukkan oleh tim Ditreskrimum dalam membekuk pelaku DPO di luar wilayah hukum Maluku. Kapolda menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan. Ia juga secara khusus menyampaikan pesan keras kepada buronan lainnya. Ia menegaskan kepada para pelaku kejahatan khususnya yang masih berstatus sebagai DPO agar tidak pernah berpikir bisa lari dari tanggung jawab hukum. Menurutnya cepat atau lambat polisi akan datang menjemput para buronan dimanapun mereka bersembunyi. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Maluku. Kapolda juga meminta masyarakat agar tidak melindungi para pelaku kejahatan. Tribuners, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelaku kejahatan akan dihadapkan pada konsekuensi hukum tanpa kompromi. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku telah menindaklanjuti insiden tumpahan oli bekas di Pantai Waila, Desa Hatif Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku yang terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu. Sejak insiden itu, mereka telah mengambil sampel air laut dan bahan yang diduga oli di lokasi kejadian untuk diuji di laboratorium.
Namun hasil pengujian hingga kini belum ada. Mereka memperkirakan hasil itu memakan waktu sekitar 2 pekan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Silakan rekan Maula dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila dapat saya laporkan. Dan terima kasih rekan Iraka dapat saya laporkan dari Ambon bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah menindaklanjuti insiden tumpahan oli bekas di Pantai Wailaa, Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada yang terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu. Sejak insiden itu mereka telah mengambil sampel air laut dan bahan yang diduga oli di lokasi kejadian untuk diuji di laboratorium. Namun hasil pengujian hingga kini belum ada. Mereka memperkirakan hasil itu memakan waktu sekitar 2 pekan. Kemungkinan hasil itu bisa disampaikan saat rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Maluku yang segera dijadwalkan. Hal ini disampaikan seorang pengawas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku di lokasi Hatiwe Besar, Silvi. Dirinya menambahkan bahwa saat itu tim DLH turun ke lokasi. Mereka sempat memberikan himbauan kepada masyarakat agar sementara waktu mandi dan melaut di sekitaran area tersebut. Walaupun telah turun ke lokasi dan memeriksa sejumlah pihak, DLH hingga kini belum dapat memastikan sumber pasti dan dari bahan pencemar tersebut. Diberitakan sebelumnya tumpahan oli bekas di kawasan itu kata warga sempat bukan kali pertama terjadi. Peristiwa serupa telah terjadi sedikitnya 3 kali dalam beberapa waktu terakhir. Namun kondisi tersebut tidak bisa dicegah warga setempat, apalagi dengan volume yang begitu besar. Mereka menduga tumpahan oli bekas ulah dari kapal-kapal yang berlabuh di kawasan Teluk Ambon. Saat kejadian, tim DLH Maluku telah turun ke lokasi bersama dengan Subit Kagung Polariut Polda Maluku. Mereka memantau keadaan lokasi. Tim itu juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan itu. Pada Senin 3 November kemarin 2025, DPRD Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan pemerintah desa setempat juga telah turun ke lokasi untuk menindaklanjuti kejadian yang terjadi. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Iraka. Baik, terima kasih rekan Maula atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi tadi, Tribuners, berikut keterangan dari pihak terkait. Airnya susah ada, airnya bersih. Kalau untuk air, makanya tertahan. Untuk pesisir pantainya itu seberapa panjang sih? Sekitar 100 meter. Sekitar 100 meter. Oke, aman. Sekarang dalam pihak mana begitu yang Tapi saya bisa menjelaskan karena wilayah situ kan semua kapal lewat, baik kapal tanker, kapal masyarakat lokal juga. Tuh, jadi memang kita tidak bisa menjelaskan. mungkin belum lengkap dia? Sylvia, Sylvia saya. Jabatannya jabatan ini jabatan. BKT pengawas. Pengawas di dinas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor, menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya. Saat ditemui tribunambon.com pada Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri, Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tetapi Dr. Yan Asrianor secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan di studio Tribuners, selamat siang. Saya Jenderal Louis melaporkan dari Tribun Ambon. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor, angkat bicara menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN atau Hari Kesehatan Nasional ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya.
Saat ditemui Tribun Amron.com Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri, Dr. Rian melontarkan klaim mengejutkan yang justru memicu pertanyaan besar mengenai keseriusan penanganan dugaan tindak pidana di internal instansi. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tapi Dr. Rian Aslianor secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Ia mengklaim surat tersebut tidak benar dan menduga ada pihak yang sengaja memalsukan tanda tangannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan menginvestigasi persoalan pencatutan ini. Ia berjanji akan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kelalaian atau keliriwan. Namun yang menjadi sorotan tajam adalah sikap Kadinkes yang terkesan meremehkan implikasi hukum dari kasus ini. Ia malah berdalih bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak menarik dana dari pihak swasta. Sikap menghindar dari Dr. Rian Aslianor ini semakin terlihat ketika ia menyatakan bahwa persoalan ini tidak jelas dan menegaskan bahwa institusinya bukan lembaga penegak hukum. Puncak kontroversi adalah pernyataan Kadinkes yang secara eksplisit membantah bahwa pencatutan nama dan tanda tangan yang merupakan inti dari dugaan pemalsuan surat resmi dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum. Sikap Kadinkes Maluku yang meremehkan isu ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam pasal 263 KUHP secara jelas mengkategorikan perbuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak perkataan atau bukti sebagai tindak pidana. Jika benar tanda tangan Dr. Rian Aslianor telah dipalsukan, maka ini jelas merupakan tindak pidana serius. Sebaliknya, jika klaim pemalsuan tersebut hanya dalih, maka Dr. Rian Aslianor juga berpotensi terlibat dalam dugaan pelanggaran akuntabilitas publik terkait surat permintaan anggaran yang janggal itu. Masyarakat kini menantikan hasil investigasi dari Dinas Kesehatan Maluku dan ketegasan pihak berwenang dalam menyikapi dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat publik dan potensi pelanggaran pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Sebelumnya, Tribuners, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diguncang isu praktik tak etis menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Surat resmi yang beredar luas menunjukkan adanya permintaan dukungan anggaran dari pihak swasta. Namun dana diminta transfer ke rekening bank atas nama pribadi salah seorang panitia. Hal ini mengindikasikan dugaan pelanggaran prinsip akuntabilitas instansi publik. Surat kontroversial bernomor 400.7.27.4/420 dan tertanggal 14 Oktober 2025 tersebut dengan jelas ditujukan kepada salah satu hotel di Kota Ambon. Perihal surat tersebut adalah dukungan anggaran dan partisipasi untuk kegiatan HKN yang direncanakan berlangsung pada 5 sampai 7 kemudian 8 dan 12 November di Sport Hall dan Lapangan Merdeka Ambon. Bagian yang paling mencengangkan dalam isi surat itu berbunyi dukungan anggaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520041200487 atas nama Shanti Dewi Tamher. Diketahui Shanti Dewi Tamher adalah nama yang tercantum sebagai sekretaris panitia kegiatan HKN. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana sumbangan bagi kegiatan resmi instansi pemerintah merupakan sebuah kejanggalan besar. Juga dapat memicu pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana. Kejanggalan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa surat permohonan dukungan anggaran tersebut ditandatangani dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Rian Aslianor. Selain itu juga surat itu ditandatangani oleh Maya Ulfa Marasebesi sebagai ketua panitia. Demikian yang bisa dapat saya laporkan. Kembali kepada rekan di studio. Surat itu Pak, surat yang beredar yang katanya permohonan dukungan anggaran itu Pak, itu benar. Tapi kan ada Bapak tanda tangan di situ, itu bagaimana ya Pak?
Ya bisa jadi buat orang punya niat ada saja toh. Soalnya dari informasi yang kami dapatkan, dari sumber kami dapatkan, itu diantar dari dinas ya. Apakah nanti ada investigasi terhadap bahwa punya bawahan mungkin yang menyalahgunakan wewenang? Ya nanti kita akan investigasi. Kalau memang ada kelalaian, kemudian kalau ada yang tidak kurang itu ada kekeliruan dalam hal namanya yang seperti kalau ada ya pasti kan kita akan lakukan perbaikan kalau ada, tapi kan ini kan kita kan tidak ada satupun kita menarik dana. Kalau hal itu ditindaklanjuti sampai ke pihak yang berwajib, Pak, apa Pak mendukung proses itu? Itu kan tidak ada berkaitan dengan hukum, pasal mana yang dilanggar, tidak ada. Untuk kayak mungkin itu pemerasan atau apa yang terkait dengan itu? Tidak ada hukum, istilah hukum dari situ. Itu maksudnya soal penjatuhan. Dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antara aparat dan masyarakat, personil Kompi 3 Batalion A Pelopor bersama Batalion TP 821 Kesatrian Bupolo serta warga setempat melaksanakan bakti sosial pembangunan Masjid Ulul Albab di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku pada Rabu 5 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, Tribuners, aparat bersama warga tampak bahu-membahu melakukan pengecoran bangunan masjid. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri dengan tema Brimob Presisi untuk Masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami dari Tribun Ambon, rekan Umi Dalila Temarut. Rekan Umi, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alvin dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea Kabupaten Buru bahwa dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob Polri dan yang mengusung tema Brimob Presisi untuk Masyarakat. Kompi 3 Batalion A Pelopor bersama Batalion TP 821 Kesatria Bupolo dan warga setempat melaksanakan kegiatan bakti sosial pembangunan Masjid Ulul Albab di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada Rabu 5 November 2025. Nah, dalam kegiatan tersebut benar-benar terpantau aparat bersama warga saling membahu melakukan pengecoran pembangunan Masjid Ulul Albab. Nah, kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Warga pun tampak antusias dan berpartisipasi. Dalam kegiatan itu juga terpantau semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi contoh positif di tengah era modern saat ini. Nah, sementara itu Komandan Kompi 3 Batalion A Pelopor AKP Robi Sinai sangat mengapresiasi kegiatan ini. Masyarakat masih sadar dalam pentingnya hidup bergotong royong yang dewasa ini sudah agak luntur dimakan oleh waktu. Apalagi ini adalah kegiatan yang sangat mulia karena membantu pengembangan masjid. Nah, kegiatan ini juga Tribuners kegiatan bakti sosial juga berjalan dengan lancar dan penuh semangat mencerminkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi bersama. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali ke rekan Alvin. Baik, terima kasih rekan dan selamat kembali bertugas. Seorang warga Kota Ambon melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri bernama Marlon Peters yang berdinas di Binmas Polda Maluku. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 27 September 2025 sekitar pukul 21.45 WIT di lorong Toko Sali, Kelurahan Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Berdasarkan laporan polisi, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang menyebabkan luka di bagian bibir dan nyeri pada rusuk kiri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal, silakan. Melaporkan seorang warga Kota Ambon Belgir Pasau melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri bernama Marlon Peters yang berdinas di Binmas Polda Maluku. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam 27 September 2025 sekitar pukul 21.45 WIB di lorong Toko Sali, Kelurahan Nusa Niwe, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Berdasarkan laporan polisi nomor
garing 9 angka rum garing 2025 garing SPKT Polda Maluku, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang menyebabkan luka di bagian bibir dan nyeri pada rusuk kiri. Kejadian ini bermula ketika pelaku Marlon Peters melontarkan kata-kata kasar kepada Alwia Lawalata yang kemudian disampaikan kepada saudara korban Christian Lawalata. Tidak terima dengan ucapan tersebut, korban menghampiri terlapor untuk menanyakan alasannya. Namun tanpa banyak bicara, terlapor langsung menarik, menendang dan memukul korban hingga mengalami luka. Merasa keberatan atas tindakan tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Maluku dan juga ke Bidang Propam Polda Maluku pada 28 September 2025 lalu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kuasa hukum korban John Tuhumina dalam keterangannya menegaskan bahwa kliennya berharap adanya penegakan hukum yang adil, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi anggota Polri yang melanggar. Ia sangat mengapresiasi langkah cepat di Treskrim Polda Maluku dalam menangani laporan ini. Namun dia juga menyoroti laporan yang disampaikan ke Bidang Propam Polda Maluku hingga kini belum ada perkembangan yang berarti. Ia menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan Peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun menurutnya aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Perbuatan itu dinilai mencoreng nama baik institusi Polri. Tumena juga mendesak Propam untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan menjatuhkan sanksi etik yang tegas. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik terkait penegakan disiplin di tubuh kepolisian. Ketegasan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan menjadi ujian bagi komitmen institusi tersebut dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Oke, pada prinsipnya kami telah melayangkan laporan kepada Bid Propam Polda Maluku, yang mana klien kami ini merupakan korban dan terduga pelakunya itu adalah oknum anggota Polri. Dan terhadap laporan kami tersebut, kami mengharapkan untuk segera diproses. Karena menurut kami, substansi perbuatan pidananya. Menyikapi viralnya video perundungan siswa SD Negeri 31 Maluku Tengah, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pihak sekolah akhirnya buka suara. Kepala sekolah yakni Hairum Marasabesi mengatakan pihaknya akan memanggil siswa yang terlihat dalam video untuk dimintai keterangan terkait kronologi kejadian. Setelahnya, pihak sekolah juga akan memanggil orang tua dan siswa yang terlibat. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Silahkan rekan Novanda dengan laporan selengkapnya. Iya, Tribuners, Iraka di studio melaporkan langsung dari Ambon. Memang benar bahwa ada sebuah video perundungan siswa SD viral di sebuah media sosial, Tribuners. Video ini walaupun berkejadian di luar jam sekolah, namun siswa yang terlibat ini masih menggunakan seragam batik sekolah. Video tersebut diunggah oleh Juwaira, orang tua dari korban perundungan pada Kamis 6 November 2025 lalu, Tribuners. Peristiwa tersebut melibatkan sejumlah siswa dari SD Negeri 31 Maluku Tengah di Negeri Tulehu, Maluku Tengah. Dalam video yang berdurasi 1 menit 11 detik itu, tampak seorang siswa berseragam dipukuli oleh siswa lainnya. Menyikapi viralnya video perundungan itu, pihak sekolah akhirnya angkat bicara. Kepala Sekolah SD Negeri 31 Maluku Tengah, Hairun Marasabesi, mengatakan pihaknya akan menangani masalah ini dengan serius. Pertama, pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap siswa yang terlibat dengan menanyai kronologis kejadiannya seperti apa, dan kemudian akan melakukan pemanggilan terhadap
orang tua dan juga siswa yang terlibat untuk dimintai keterangan terhadap permasalahan tersebut. Setelah lakukan pemanggilan, pihak sekolah akan mendokumentasikan seluruh pertemuan dan mengirimkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah guna mendapatkan solusi penyelesaian. Marasabesi berharap dari kejadian ini seluruh pihak di lingkungan sekolah dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif antar sesama. Iya, demikian rekan Anda laporan saat ini kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi tadi, Tribuners berikut keterangan dari Hairum Marasabesi, Kepala Sekolah SD Negeri 31 Maluku Tengah. Untuk kita bisa masalah dulu. Karena kita kan mau tahu kronologinya seperti apa. Nah ini sementara kan siswanya kan semuanya sudah ada. Tapi yang salah satunya itu kan sementara kan belum ada. Tapi kita lagi menunggu supaya setelah yang tersebut datang baru kita bisa konfirmasi dari satu persatu. Ini kronologisnya seperti apa. Nah setelah itu baru nanti kita tinggal lanjuti buat surat panggilan. Setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang dan pengerusakan di Desa Hunut atau Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025. Dan pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah minimarket bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang, dan pengerusakan di Desa Hunut Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025 kemarin. Penangkapan dramatis ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Polri tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan yang berusaha lari dari jerat hukum. Penangkapan Babang Rian bermula dari upaya pengejaran intensif yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Maluku berdasarkan surat DPO nomor DPO garing 6 garing 9 Angkarum garing RS titik 1.24 titik 2025 Ditreskrimum tertanggal 30 September 2025 lalu. Tim khusus Ditreskrimum telah dibertolak ke Jakarta sejak Jumat 31 November untuk menindaklanjuti informasi krusial terkait keberadaan tersangka. Setelah melakukan pemetaan dan pemantauan mendalam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tim akhirnya mendapati Rian Wailusi. Pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah Indomaret bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Setelah mengenali dan memastikan kebenaran identitasnya, tim melakukan pembuntutan cermat hingga ke sebuah kamar kos milik Ibu D, Ketua RT setempat. Sekitar pukul 9.00 WIB, tim bergerak cepat dan berhasil melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap tersangka di dalam kamar kos. Tersangka tidak melakukan perlawanan saat dibekuk di hadapan pemilik kos sebagai saksi. Kabitumas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi membenarkan penangkapan tersebut. Senada dengan itu, Ditreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting menegaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil kerja keras tanpa lelah tim di lapangan. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengapresiasi kinerja cepat
terukur dan profesional yang ditunjukkan oleh tim Ditreskrimum dalam membekuk pelaku DPO di luar wilayah hukum Maluku. Kapolda menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan. Ia juga secara khusus menyampaikan pesan keras kepada buronan lainnya. Ia menegaskan kepada para pelaku kejahatan khususnya yang masih berstatus sebagai DPO agar tidak pernah berpikir bisa lari dari tanggung jawab hukum. Menurutnya cepat atau lambat polisi akan datang menjemput para buronan dimanapun mereka bersembunyi. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Maluku. Kapolda juga meminta masyarakat agar tidak melindungi para pelaku kejahatan. Tribuners, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mengirimkan pesan kuat bahwa setiap pelaku kejahatan akan dihadapkan pada konsekuensi hukum tanpa kompromi. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku telah menindaklanjuti insiden tumpahan oli bekas di Pantai Waila, Desa Hatif Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku yang terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu. Sejak insiden itu, mereka telah mengambil sampel air laut dan bahan yang diduga oli di lokasi kejadian untuk diuji di laboratorium. Namun hasil pengujian hingga kini belum ada. Mereka memperkirakan hasil itu memakan waktu sekitar 2 pekan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Maula Pelu. Silakan rekan Maula dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila dapat saya laporkan. Dan terima kasih rekan Iraka dapat saya laporkan dari Ambon bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah menindaklanjuti insiden tumpahan oli bekas di Pantai Wailaa, Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada yang terjadi pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu. Sejak insiden itu mereka telah mengambil sampel air dan bahan yang diduga oli di lokasi kejadian diuji di laboratorium. Namun hingga kini belum ada. Mereka memperkirakan hasil itu memakan waktu sekitar 2 pekan. Kemungkinan hasil itu bisa disampaikan saat rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Maluku yang segera dijadwalkan. Hal ini disampaikan seorang pengawas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku di lokasi Hatiwe Besar, Silvi. Menambahkan bahwa saat itu tim DLH turun ke lokasi. Mereka sempat memberikan himbauan kepada masyarakat agar sementara waktu tidak mandi dan melaut di sekitaran area tersebut. Walaupun telah turun ke lokasi dan memeriksa sejumlah pihak, DLH hingga kini belum dapat memastikan sumber pasti dan dari bahan pencemar tersebut. Diberitakan sebelumnya tumpahan oli bekas di kawasan itu, kata warga, sempat bukan kali pertama terjadi. Peristiwa serupa telah terjadi sedikitnya 3 kali dalam beberapa waktu terakhir. Namun kondisi tersebut tidak bisa dicegah warga setempat, apalagi dengan volume yang begitu besar. Mereka menduga tumpahan oli bekas ulah dari kapal-kapal yang berlabuh di kawasan Teluk Ambon. Saat kejadian, tim DLH Maluku telah turun ke lokasi bersama dengan Subit Kagum Polariut Polda Maluku. Mereka memantau keadaan lokasi. Tim itu juga langsung melakukan kunjungan ke beberapa kapal yang sementara berlabuh di kawasan itu. Pada Senin 3 November kemarin 2025, DPRD Provinsi Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan pemerintah pemerintah desa setempat juga telah turun ke lokasi untuk menindaklanjuti kejadian yang terjadi. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Iraka. Baik, terima kasih rekan Maula atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi tadi, Tribuners, berikut keterangan dari pihak terkait. Airnya ada, airnya bersih. Kalau untuk air, makanya tertahan. Untuk pesisir pantainya itu seberapa panjang sih? Sekitar 100 meter. Oke, sekarang belum tahu pihak mana begitu yang
masih bisa menjustiskan karena wilayah situ kan semua kapal lewat, baik kapal tanker, kapal masyarakat lokal juga tuh, jadi memang kita tidak bisa menjustiskan. Lengkapnya Sylvia. Sylvia saya. Jabatannya jabatan ini jabatan. Tetap pengawas. Pengawas di dinas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor, menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya. Saat ditemui tribunambon.com pada Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri, Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tetapi Dr. Yan Aslianor secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan di studio Tribuners, selamat siang. Saya Jenderal Louis melaporkan dari Tribun Ambon. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor, angkat bicara menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN atau Hari Kesehatan Nasional ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya. Saat ditemui Tribun Ambon.com Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri, Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan yang justru memicu pertanyaan besar mengenai keseriusan penanganan dugaan tindak pidana di internal instansi. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tapi Dr. Yan Aslianor secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Ia mengklaim surat tersebut tidak benar dan menduga ada pihak yang sengaja memalsukan tanda tangannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan menginvestigasi persoalan pencatutan ini. Ia berjanji akan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kelalaian atau keliriwan. Namun yang menjadi sorotan tajam adalah sikap Kadinkes yang terkesan meremehkan implikasi hukum dari kasus ini. Ia malah berdalih bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak menarik dana dari pihak swasta. Sikap menghindar dari Dr. Yan Aslianor ini semakin terlihat ketika ia menyatakan bahwa persoalan ini tidak jelas dan menegaskan bahwa institusinya bukan lembaga penegak hukum. Puncak kontroversi adalah pernyataan Kadinkes yang secara eksplisit membantah bahwa pencatutan nama dan tanda tangan yang merupakan inti dari dugaan pemalsuan surat resmi dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum. Sikap Kadinkes Maluku yang meremehkan isu ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam pasal 263 KUHP secara jelas mengkategorikan perbuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak perkatan atau bukti sebagai tindak pidana. Jika benar tanda tangan Dr. Yan Aslianor telah dipalsukan, maka ini jelas merupakan tindak pidana serius. Sebaliknya, jika klaim pemalsuan tersebut hanya dalih, maka Dr. Yan Aslianor juga berpotensi terlibat dalam dugaan pelanggaran akuntabilitas publik terkait surat permintaan anggaran yang janggal itu. Masyarakat kini menantikan hasil investigasi dari Dinas Kesehatan Maluku dan ketegasan pihak berwenang dalam menyikapi dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat publik dan potensi pelanggaran pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Sebelumnya, Tribuners, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diguncang isu praktik tak etis menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Surat resmi yang beredar luas menunjukkan adanya permintaan dukungan anggaran dari pihak swasta. Namun dana diminta transfer ke bank atas nama seorang panitia. Hal ini menjadi kelanggaran publik. Surat kontroversial 400.7.4/420 dan tertanggal 14 Oktober 2025 tersebut
dengan jelas ditujukan kepada salah satu hotel di Kota Ambon. Perihal surat tersebut adalah dukungan anggaran dan partisipasi untuk kegiatan HKN yang direncanakan berlangsung pada 5 sampai 7 kemudian 8 dan 12 November di Sport Hall dan Lapangan Merdeka Ambon. Bagian yang paling mencengangkan dalam isi surat itu berbunyi dukungan anggaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520041200487 atas nama Shanti Dewi Tamher. Diketahui Shanti Dewi Tamher adalah nama yang tercantum sebagai sekretaris panitia kegiatan HKN. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana sumbangan bagi kegiatan resmi instansi pemerintah merupakan sebuah kejanggalan besar. Juga dapat memicu pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana. Kejanggalan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa surat permohonan dukungan anggaran tersebut ditandatangani dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Ian Aslianor. Selain itu juga surat itu ditandatangani oleh Maya Ulfa Marasebesi sebagai ketua panitia. Demikian yang bisa dapat saya laporkan. Kembali kepada rekan di studio. Surat itu Pak, surat yang beredar yang katanya permohonan dukungan anggaran itu Pak, itu benar. Tapi kan ada Bapak tanda tangan di situ, itu bagaimana ya Pak? Ya bisa aja dibuat orang punya niat ada saja toh. Soalnya dari informasi yang kami dapatkan, dari sumber kami dapatkan itu diantar dari dinas ya. Apakah nanti ada investigasi terhadap Bapak punya bawahan mungkin yang menyalahgunakan wewenang? Ya nanti kita akan investigasi. Kalau memang ada kelalaian, kemudian kalau ada yang tidak kurang itu ada kekeliruan dalam hal yang seperti kalau ada ya pasti kan kita akan lakukan perbaikan. Kalau ada, tapi kan ini kan kita kan tidak ada satupun kita menarik dana. Kalau hal itu ditindaklanjuti sampai ke pihak yang berwajib, Pak, apa Pak mendukung proses itu? Itu kan tidak ada berkaitan dengan hukum. Pasal mana yang melanggar, tidak ada. Untuk kayak mungkin itu pemerasan atau apa yang terkait dengan itu? Tidak ada hukum, istilah hukum dari situ. Itu maksudnya soal penjatuhan. Dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antara aparat dan masyarakat, personil Kompi 3 Batalion A Pelopor bersama Batalion TP 821 Kesatrian Bupolo serta warga setempat melaksanakan bakti sosial pembangunan Masjid Ulul Albab di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku pada Rabu 5 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, Tribuners, aparat bersama warga tampak bahu-membahu melakukan pengecoran bangunan masjid. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri dengan tema Brimob Presisi untuk Masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami dari Tribun Ambon, rekan Umi Dalila Temarut. Rekan Umi, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alvin dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Namlea Kabupaten Buru bahwa dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri dan yang mengusung tema Brimob Presisi untuk Masyarakat. Kompi 3 Batalion A Pelopor bersama Batalion TP 821 Kesatria Bupolo dan warga setempat melaksanakan kegiatan bakti sosial pembangunan Masjid Ulul Albab di Dusun Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada Rabu 5 November 2025. Nah, dalam kegiatan tersebut Tribuners terpantau aparat bersama warga saling membahu melakukan pengecoran pembangunan Masjid Ulul Albab. Nah, kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Warga pun tampak antusias dan berpartisipasi. Dalam kegiatan itu juga terpantau semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi contoh positif di tengah era modern saat ini. Nah, sementara itu Komandan Kompi 3 Batalion A Pelopor AKP Robi Sinai
sangat mengapresiasi kegiatan ini. Masyarakat masih sadar dalam pentingnya hidup bergotong royong yang dewasa ini sudah agak luntur dimakan oleh waktu. Apalagi ini adalah kegiatan yang sangat mulia karena membantu pengembangan masjid. Nah, kegiatan ini juga Tribuners kegiatan bakti sosial juga berjalan dengan lancar dan penuh semangat mencerminkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi bersama. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali ke rekan Alvin. Baik, terima kasih rekan dan selamat kembali bertugas. Seorang warga Kota Ambon melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri bernama Marlon Peters yang berdinas di Binmas Polda Maluku. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 27 September 2025 sekitar pukul 21.45 WIT di lorong Toko Sali, Kelurahan Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Berdasarkan laporan polisi, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang menyebabkan luka di bagian bibir dan nyeri pada rusuk kiri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal, silakan laporan Anda. Baik, dapat saya laporkan, seorang warga Kota Ambon, Belgil Pasau, melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri bernama Marlon Peters yang berdinas di Binmas Polda Maluku. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam 27 September 2025 sekitar pukul 21.45 WIT di lorong Toko Sali, Kelurahan Nusa Niwe, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-304-9/2025-SPKT Polda Maluku, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang menyebabkan luka di bagian bibir dan nyeri pada rusuk kiri. Kejadian ini bermula ketika pelaku Marlon Peters melontarkan kata-kata kasar kepada Alwia Lawalata yang kemudian disampaikan kepada saudara korban Christian Lawalata. Tidak terima dengan ucapan tersebut, korban menghampiri terlapor untuk menanyakan alasannya. Namun tanpa banyak bicara, terlapor langsung menarik, menendang dan memukul korban hingga mengalami luka. Merasa keberatan atas tindakan tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Maluku dan juga ke Bidang Propam Polda Maluku pada 28 September 2025 lalu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kuasa hukum korban John Tuhumina dalam keterangannya menegaskan bahwa kliennya berharap adanya penegakan hukum yang adil, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi anggota Polri yang melanggar. Ia sangat mengapresiasi langkah cepat di Treskrimum Polda Maluku dalam menangani laporan ini. Namun dia juga menyoroti laporan yang disampaikan ke Bidang Propam Polda Maluku hingga kini belum ada perkembangan yang berarti. Ia menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan Peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun menurutnya aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bukan masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Perbuatan itu dinilai mencoreng nama baik institusi Polri. Tumena juga mendesak Propam untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan menjatuhkan sanksi etik yang tegas. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik terkait penegakan disiplin di tubuh kepolisian. Ketegasan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan menjadi ujian bagi komitmen institusi tersebut dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Demikian yang bisa dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Oke, pada prinsipnya kami telah melayangkan laporan kepada Bid Propam Polda Maluku, yang mana klien kami ini merupakan korban dan terduga pelakunya itu adalah oknum anggota Polri. Dan terhadap laporan kami tersebut, kami mengharapkan untuk segera diproses, karena menurut kami substansi perbuatan pidananya. Menyikapi viralnya video perundungan siswa SD Negeri 31 Maluku Tengah, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
pihak sekolah akhirnya buka suara. Kepala sekolah yakni Hairum Marasabesi mengatakan pihaknya akan memanggil siswa yang terlihat dalam video untuk dimintai keterangan terkait kronologi kejadian. Setelahnya, pihak sekolah juga akan memanggil orang tua dan siswa yang terlibat. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Silahkan rekan Novanda dengan laporan selengkapnya. Iya, Tribuners, terima kasih rekan Iraka di studio. Melaporkan langsung dari Ambon, memang benar bahwa ada sebuah video perundungan siswa SD viral di sebuah media sosial Tribuners. Video ini walaupun berkejadian di luar jam sekolah, namun siswa yang terlibat ini masih menggunakan seragam batik sekolah. Video tersebut diunggah oleh Juwaira, orang tua dari korban perundungan pada Kamis 6 November 2025 lalu Tribuners. Peristiwa tersebut melibatkan sejumlah siswa dari SD Negeri 31 Maluku Tengah di Negeri Tulehu Maluku Tengah. Dalam video yang berdurasi 1 menit 11 detik itu tampak seorang siswa berseragam dipukuli oleh siswa lainnya. Menyikapi viralnya video perundungan itu, pihak sekolah akhirnya angkat bicara. Kepala Sekolah SD Negeri 31 Maluku Tengah, Hairun Marasabesi, mengatakan pihaknya akan menangani masalah ini dengan serius. Pertama, pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap siswa yang terlibat dengan menanyai kronologis kejadiannya seperti apa, dan kemudian akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan juga siswa yang terlibat untuk dimintai keterangan terhadap permasalahan tersebut. Setelah melakukan pemanggilan, pihak sekolah akan mendokumentasikan seluruh pertemuan dan mengirimkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah guna mendapatkan solusi penyelesaian. Marasabesi berharap dari kejadian ini seluruh pihak di lingkungan sekolah dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif antar sesama. Iya, demikian rekan Anda laporan saat ini, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi tadi, Tribuners, berikut keterangan dari Hairum Marasabesi, Kepala Sekolah SD Negeri 31 Maluku Tengah. Untuk kita bisa masalah dulu. Karena kita kan mau tahu kronologinya seperti apa. Nah ini sementara kan siswanya kan semuanya sudah ada. Tapi yang salah satunya itu kan sementara kan belum ada. Tapi kita lagi menunggu supaya sekolah yang tersebut datang baru kita bisa konfirmasi dari satu persatu ini kronologisnya seperti apa. Nah setelah itu baru nanti kita tinggal lanjuti buat surat panggilan. Setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang dan pengerusakan di Desa Hunut atau Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025. Dan pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah minimarket bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, setelah sebulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO aparat kepolisian, pelarian Rian Wailusi alias Babang Rian, tersangka utama kasus dugaan tindak pidana pembakaran, kekerasan bersama terhadap barang, dan pengerusakan di Desa Hunut Durian Patah, Kota Ambon akhirnya tamat. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku berhasil menciduk buronan ini di Jakarta Pusat pada Sabtu 1 November 2025 kemarin. Penangkapan dramatis ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Polri
tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan yang berusaha lari dari jerat hukum. Penangkapan Babang Rian bermula dari upaya pengejaran intensif yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda Maluku berdasarkan surat DPO nomor DPO garing 6 garing 9 Angkarum garing RS.1.24.2025 Ditreskrimum tertanggal 30 September 2025 lalu. Tim khusus Ditreskrimum telah dipertolak ke Jakarta sejak Jumat 31 November untuk menindaklanjuti informasi krusial terkait keberadaan tersangka. Setelah melakukan pemetaan dan pemantauan mendalam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, tim akhirnya mendapati Rian Wailusi. Pada Sabtu pagi, tersangka tertangkap basah sedang berbelanja di sebuah Indomaret bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya. Setelah mengenali dan memastikan kebenaran identitasnya, tim melakukan pembuntutan cermat hingga ke sebuah kamar kos milik Ibu D, Ketua RT setempat. Sekitar pukul 9.00 WIB, tim bergerak cepat dan berhasil melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap tersangka di dalam kamar kos. Tersangka tidak melakukan perlawanan saat dibekuk di hadapan pemilik kos sebagai saksi. Kabitumas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi membenarkan penangkapan tersebut. Senada dengan itu, Ditreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting menegaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil kerja keras tanpa lelah tim di lapangan. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto mengapresiasi kinerja cepat, terukur dan profesional yang